Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kesabaran Cina selama setengah abad untuk perlahan tapi pasti menguasai perairan Laut Cina Selatan atau LCS sudah menampakkan hasil. Perairan strategis dan kaya sumber energi fosil secara de facto sudah dalam genggaman Cina. Anjing menggonggong kafilah berlalu, begitulah kira-kira bunyi Nine Dash lainnya Cina. Meski Amerika menentang keras aneksasi halus terhadap LCS, nyatanya sudah terbangun 7 pangkalan militer Cina di Paracel dan Spratly. Meski negara-negara ASEAN plus Australia plus Jepang memprotes keras berkali-kali, nyatanya kawasan perairan itu sudah masuk wilayah distrik Xisha dan Nansha Cina sejak April 2020. Bahkan mulai Mei 2020 ini, Cina melarang aktivitas apapun di perairan Paracel. Yang terkena pukulan keras jelas Vietnam, karena perairan itu ada di halaman depan ibu kota Hanoi. Kemudian, dalam waktu dekat, Cina juga akan menerapkan zona identifikasi pertahanan udara yang dikenal dengan istilah ADIZ atau Air Defense Identification Zone. Yang paling sial tentu Malaysia, sebab dengan penguasaan LCS dan ADIZ, otomatis terputuslah teritori Sabah dan Sarawak dari semenanjung Malaysia. Belum lagi, di selatan LCS ada pangkalan militer Indonesia di Natuna. Kapal perang dan jet tempur Indonesia secara rutin patroli di Natuna. Pak Cik pasti pusing 7 keliling. Yang paling tegang tentu Vietnam, berhadapan langsung head to head dengan Hainan dan Teluk Tonkin, yang menjadi home base terbesar di teater selatan Angkatan Laut dan Udara Cina. Kemudian ada Paracel di depan hidung Vietnam. Apalagi, ternyata di halaman ZEE sendiri, tidak boleh ada aktivitas nelayan dan eksplorasi minyak. Paman Nguyen pasti nyesek tuh. Yang paling gondok tentu Filipina. Kapal perangnya sempat dikunci dengan radar tembakan dari kapal perang Cina April lalu. Sejatinya, insiden di Spratly itu todongan bersenjata paling serius yang dialami Angkatan Laut Filipina. Dan Cina tidak peduli dan terus mengintimidasi. Tuan Duterte pasang muka marah. Lantas, bagaimana dengan Natuna? Siapkah kita menghadapi semburan api lidah naga yang semakin panas? Cukupkah hanya dengan nota protes diplomatik berulang kali? Cukupkah dengan menggelar operasi gugus tempur laut dan udara? Jawabannya tidak. Sekuat apapun militer kita, tetap gak nendang di mata Cina. Bahkan semua kekuatan militer negara ASEAN digabung, belum mampu menyeimbangkan kekuatan militer Cina. Itu Cina yang sekarang. Bagaimana dengan Cina 10 tahun lagi? Jawabannya tak terbendung. Lantas, bisakah mengandalkan Amerika? Jawabannya tidak menjamin. Meskipun saat ini Amerika mengerahkan sejumlah kapal tempur kelas berat ke LCS untuk menekan Cina, juga armada kapal selam nuklir yang ada di Pasifik, berikut sejumlah pesawat pembom nuklir B-1B Lancer. Sebab ada 3 hotspot di dunia ini yang dijaga ketat oleh Amerika, yaitu kawasan Asia Timur atau LCS, kawasan Teluk Persia, dan kawasan Mediterania. Ditambah saat ini juga lagi fokus di Laut Baltik dan Laut Barents di kawasan Eropa. Belum lagi kehadiran armada Amerika untuk Amerika Latin. Jadi, Amerika tidak fokus hanya ke LCS. Walaupun saat ini Amerika sedang unjuk taring dengan mengerahkan kapal selam nuklir dan pesawat pembom nuklir ke LCS. Oleh sebab itu, perlu strategi besar dan cerdas menghadapi Cina. Harus ada inisiatif dari sejumlah negara di kawasan untuk menyatukan sikap. Dan ini yang sampai sekarang tidak muncul-muncul. Perlu mengikutsertakan India, Australia, Jepang, dan Amerika masuk dalam aliansi pertahanan bersama negara ASEAN. Harus ada inisiatornya, harus ada diplomasi ulung yang mampu mengajak peran bersama. Ini kerja besar dan berat. Yang jelas, Amerika tidak mau bermain sendirian menghadapi Cina. Harus keroyokan, itu model Amerika. Apalagi ini Cina, raksasa yang sedang menggeliat kuat. Maka, prediksi kita ke depan adalah akan tercipta 2 blok baru dan terjadi perang dingin sebagaimana era 80-an antara NATO dan Pakta Warsawa. LCS menjadi area titik panas yang rawan meledak, dan itu ada di depan mata kita, di halaman depan rumah kita. Maka kita harus bersiap untuk kondisi terburuk. Persiapannya seperti makna civis pacem parabellum. Jika ingin berdamai, bersiaplah untuk berperang.
dan siapkanlah perkuatan alutsista yang setara dengan durasi waktu yang singkat. Jangan lagi ngomong, 30 tahun tidak akan ada musuh. Pada tataran diplomasi harus ada model persekutuan baru untuk membendung ekspansi Cina. Tidak bisa ditunda lagi. Sebab kalau masih memakai model konvensional seperti sekarang ini, sendiri-sendiri berteriak, kirim nota protes mengancam keras, tidak akan berpengaruh bagi Cina. Sekali lagi, anjing menggonggong kafilah berlalu. Emang kue pikirin, kata Cina.